Pemirsa, usai menggelar pra-rekonstruksi kasus pembunuhan Vina, pihak kepolisian berencana untuk menggelar rekonstruksi untuk menguak tabir pembunuhan yang sudah 8 tahun berlalu. Pihak kepolisian tengah berusaha mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki yang sudah 8 tahun berlalu. Setelah menetapkan satu tersangka utama, polisi juga telah melakukan pra-rekonstruksi dengan mendatangi 6 lokasi pembunuhan sejoli ini. Sejumlah saksi dan jalan berliku nampak ke permukaan pada pengungkapan kasus ini. Rencananya polisi juga akan menghadirkan para pelaku pada rekonstruksi yang akan digelar dalam waktu dekat. Selengkapnya terkait rencana rekonstruksi kasus pembunuhan Vina dan Eki, kita telah terhubung dengan rekan Ricky Harahap dan juru kamera Rangga Samudra langsung dari Cirebon, Jawa Barat. Selamat sore, Ricky. Jadi dari informasi yang Anda terima, kapan rekonstruksi kasus pembunuhan Vina ini akan digelar? Stefani, hingga sore hari ini kami belum melihat adanya tanda-tanda rekonstruksi akan dilakukan oleh pihak kepolisian. Sejak pagi hingga sore di 6 titik yang kami kunjungi terkait dengan TKP pembunuhan Vina dan Eki, belum ada tanda-tanda rekonstruksi ini kemudian akan dilakukan oleh pihak kepolisian. Kami pun awak media yang berada di Cirebon berusaha untuk kemudian mengkonfirmasi langsung hal ini kepada Dirkrimum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan, dan ia mengatakan bahwa untuk rekonstruksi batal dilakukan hari ini dan nantinya rekonstruksi akan dilakukan tepatnya pada minggu depan. Hal tersebut terkonfirmasi langsung oleh Kombes Pol Surawan, sehingga memang untuk saat ini aktivitas masyarakat yang berada di 6 titik terkait dengan TKP pembunuhan Vina dan Eki ini berlangsung secara normal. Tidak ada kemudian penyekatan arus lalu lintas yang terjadi seperti yang terjadi pada waktu pra-rekonstruksi, maupun tidak ada garis polisi yang terpasang, Stefani. Rekonstruksinya belum dilakukan, tetapi pra-rekonstruksi ini sudah dilakukan oleh pihak kepolisian Polda Jawa Barat dengan menurunkan tim Inavis dan tim Puslap 4 ke 6 titik lokasi TKP pembunuhan Vina dan Eki. Sementara itu, kalau dari hasil pengamatan kami tidak ada hal-hal yang dipersiapkan selama pagi hingga sore hari ini. Seperti contohnya, Stefani, ada 6 titik kemudian menjadi fokus dari pihak kepolisian yang pada intinya adalah untuk memastikan dan juga memeriksa kondisi TKP. Seperti TKP yang tergambarkan di layar kaca Anda saat ini, Stefani, ini adalah salah satu TKP yang kemudian sudah didatangi oleh tim penyidik Polda Jawa Barat. Salah satunya adalah di flyover Talun. Seperti Anda saksikan di layar kaca, tampak memang sudah ada penanda yang diberikan oleh tim penyidik berwarna merah dan juga putih yang kemudian mengisyaratkan adanya penemuan jenazah Vina dan Eki 8 tahun silam ketika peristiwa naas tersebut terjadi. Flyover Talun ini juga menjadi saksi bisu yang penting dan juga menjadi titik TKP yang sangat penting, Stefani, karena memang ketika peristiwa ini terjadi 8 tahun yang lalu, Vina dan Eki ini dikejar oleh dan juga dilempari oleh anggota geng motor hingga terjatuh dan tidak berdaya sampai ke flyover Talun ini. Kemudian dibawa kembali ke depan SMP 11 untuk dilakukan penganiayaan hingga tewas dan kemudian dibuang jenazahnya ke sini, dibuat skenario seolah-olah terjadinya kecelakaan tunggal. Dan ke TKP ini sudah dilakukan pra-rekonstruksi oleh pihak kepolisian yang kemudian memberikan penanda seperti yang Anda saksikan di layar kaca Anda tadi. Sehingga memang sudah ada 6 titik yang sudah dituju oleh pihak kepolisian untuk memastikan TKP dan juga memeriksa kondisi TKP-nya. 6 titik ini, Stefani, kami sudah menelusuri dan jaraknya tidak terlalu jauh, hanya berkisar 200 sampai 300, bahkan paling jauh hanya berkisar 500 meter TKP-nya, dan berada di flyover Talun dan kemudian di depan SMP 11 dan warung makan, cucian mobil, dan juga Gang Bakti 2, tempat di mana para anggota geng motor ini melakukan tindakan keji tersebut. Dan proses kasus ini terus berlangsung. Ada 3 saksi kemudian yang hari ini dilakukan pemeriksaan oleh Polda Metro Jaya, yakni Suharsono alias Bondol, Ibnu, dan juga Suparman. Ketiganya hari ini akan diperiksa di Polda Metro Jaya sebagai saksi. Ketiganya ini merupakan rekan dari Peggy. Di berbagai kesempatan di depan kami awak media, ketiga saksi ini menegaskan bahwa ketika kejadian 8 tahun yang lalu, Peggy ini tidak berada di Cirebon, melainkan berada di Bandung. Sehingga ini yang masih akan kita tunggu terus ke depannya, pemeriksaan terhadap saksi dan juga rencana rekonstruksi yang akan dilakukan minggu depan. Kami kembalikan ke studio, Stefani. Baik, terima kasih Ricky dan juru kamera Rangga Samudra atas laporan Anda langsung dari Cirebon, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali.